Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ikawati, NPM 202243500098. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi sistem pakar deteksi sindrom baby blues pada ibu pasca melahirkan menggunakan metode certainty vector pada klinik Bidan Lita Depok. Langsung aja kita ke halaman login. Ini merupakan tampilan login dari sistem pakar. Kita akan masuk ke dalam sistem, harus mengisi username dan passwordnya yang sudah valid. Kita isi username-nya. Saya menggunakan akun administrator. Setelah itu kita klik tombol login. Setelah login, kita akan diarahkan ke halaman utama. Halaman utama ini terdapat beberapa menu, yaitu ada menu dashboard, data pasien, data penyakit, data gejala, data aturan, konsultasi, laporan, dan data pengguna. Kita ke menu dashboard. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman atau menu dashboard yang berisi ringkasan data secara real-time, yaitu terdapat total pasien, total diagnosa, total gejala, dan total konsultasi. Dan di bawah ini terdapat diagram lingkaran atau pie chart mengenai persentase tingkat sindrom baby blues. Langsung aja kita ke data pasien. Di halaman data pasien ini terdapat form input data pasien dan tabel riwayat pemeriksaan. Kita akan mencontohkan jika ada pasien baru. Kita isi namanya, yaitu kita ketik nama pasiennya, nomor teleponnya, dan alamatnya. Dan usia pasien yaitu 27 dan kita mengisi tanggal lahirnya. Setelah itu kita klik tombol simpan. Data otomatis akan tersimpan ke dalam database dan muncul ke tabel riwayat pemeriksaan. Setelah itu ada tombol ubah. Kita bisa mengubah data pasien. Contohnya kita akan mengganti atau mengubah data dari Lulua yang alamatnya Jakarta, kita ganti menjadi Depok. Setelah itu kita klik tombol ubah. Otomatis data akan berubah yang darinya Jakarta menjadi Depok. Selain itu kita bisa menghapus salah satu data, kita klik salah satu, kita akan menghapus Lulua ini. Kita tinggal klik tombol hapus. Jika ingin mengosongkan form, membersihkan form ini, kita tinggal klik tombol kosongkan. Otomatis form tersebut akan kosong. Setelah itu kita akan mencetak laporan dari riwayat pemeriksaan. Nah, ini merupakan laporan dari data pasien, yaitu ada ID, nama pasien, telepon, alamat, usia, tanggal lahir, dan tanggal periksanya. Ini terdapat kopi suratnya juga, dan ada tanda tangan dari bidan. Setelah itu, kita ke data penyakit. Data penyakit ini sama formnya kayak data pasien, ada form input data diagnosa dan data diagnosa, dan ada tabel data diagnosa. Contohnya kita akan memasukkan diagnosa baru atau penyakit baru. Kita isi kodenya, contohnya D7. D7 itu nama diagnosanya psikosis postpartum. Selanjutnya kita isi deskripsinya, yaitu darurat kejiwaan. Terus kita kasih solusinya, datang ke dokter psikiater. Lalu kita klik tombol simpan. Otomatis akan masuk ke tabel data diagnosanya. Jika kita ingin mengubah salah satu data, kita klik tabelnya. Lalu kita ganti yang anxiety postpartum, kita ganti kode diagnosanya menjadi D8. Kita klik tombol ubah. Setelah itu, jika kita ingin menghapus salah satu data, kita klik
salah satu tabelnya, yaitu saya mengganti dari D8 ini akan menghapus. Kita klik tombol hapus, otomatis data akan terhapus. Jika ingin mengosongkan form, membersihkan form, tinggal klik tombol kosongkan. Lalu kita akan mencetak laporan mengenai data penyakit atau data diagnosanya. Setelah itu kita langsung ke data gejala. Data gejala ini terdapat form input data gejala dan tabel data gejala. Kita akan mengisi data gejala. Data gejala ini kita dapat dari seorang ahli pakar. Kode gejalanya contohnya G22. G22 itu apa? Halusinasi. Lalu nilai CF pakarnya berapa? Contohnya 0,8. Kita simpan. Otomatis data akan tersimpan dan masuk ke dalam data gejala. Setelah itu, kita akan mengubah salah satu data gejalanya, cemas akut. Cemas akut kita ganti menjadi cemas ringan. Lalu klik tombol ubah. Otomatis data akan berubah. Yang sebelumnya cemas akut menjadi cemas ringan. Jika kita ingin menghapus salah satu data, tinggal klik tabelnya, lalu kita klik tombol hapus. Jika ingin mengosongkan atau membersihkan form input data gejala, tinggal klik tombol kosongkan. Kita bisa mencetak dokumen laporan data berupa PDF-nya, seperti ini. Setelah itu, kita langsung ke data aturan. Data aturan ini merupakan representasi relasi antara gejala dan penyakit. Contohnya kita akan menambahkan data aturan baru R17 menjadi contohnya R18. Diagnosanya apa? D7 psikosis. Gejalanya apa? Cemas ringan. Setelah itu kita simpan. Jika ingin menghapus atau mengubah data, tinggal klik tabelnya lalu kita ubah R18 menjadi R20. Kalau enggak kita ubah diagnosanya menjadi depresi. Kita klik tombol ubah. Otomatis akan berubah atau terganti. Jika ingin menghapus salah satu data, tinggal klik tabelnya lalu kita klik tombol hapus. Jika ingin menghapus form, tinggal klik tombol kosongkan. Kita bisa mencetak laporan mengenai data aturan seperti ini. Setelah itu, kita langsung aja ke konsultasi. Pada bagian ini, kita bisa memilih nama pasien, contohnya Bunga. Pasien Bunga ini akan ditanyai bidan dan akan menjawab dari setiap pertanyaan yang diberikan. Contohnya, apakah Bunda sering merasa sedih secara mendalam? Sedikit yakin. Apakah Bunda merasa mudah menangis secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas? Kita jawab sedikit yakin. Lalu, setiap pertanyaan ini kita jawab semuanya sampai tidak ada yang kosong. Jika masih ada yang kosong, maka sistem tidak akan memprosesnya. Dan kita diminta untuk melengkapinya lagi. Kita isi semuanya. Habis itu kita akan memproses diagnosa. Setelah semuanya terisi, kita klik proses diagnosa. Dan hasilnya yaitu depresi postpartum dengan presentasi 87,04%. Nilai certain faktornya yaitu 0,87. Solusinya yaitu kondisi psikologis Bunda membutuhkan penanganan segera demi keselamatan Bunda dan bayinya. Kita kembali ke konsultasi. Jika kita tadi telah mengisi semuanya dan ingin mengosongkan atau membersihkan dari jawaban ini, kita klik tombol reset jawaban. Otomatis semua jawaban akan di-reset dan kembali ke setelan awal ya. Setelah itu kita langsung ke data laporan. Data laporan ini berisi filter
pencarian laporan dan tabel daftar hasil konsultasi. Contohnya saya ingin mencari tanggal ini, tanggal 25 April di hari yang sama. Kita klik tampilkan. Nah, muncul nama pasien Siti Humaira. Jika kita ingin mencari berdasarkan nama, contohnya ya nih, kita tampilkan otomatis. Ini kita hapus dulu. Otomatis akan muncul ya nih dengan usia 36. Di situ kita klik reset untuk balik ke semula dan mengosongkan jawaban. Kita bisa mencetak laporan hasil konsultasinya. Nah, ini merupakan laporan hasil konsultasi sindrom baby blues. Setelah itu, kita langsung ke data pengguna. Data pengguna ini terdapat form input data pengguna dan tabel data pengguna. Contohnya kita akan menambahkan pengguna baru. Kita isi username-nya apa, yaitu admin Lala. Terus password-nya apa? Lalu kemudian namanya siapa? Kita isi, lalu role-nya apa? Ada admin, pakar, user. Kita klik admin, lalu kita simpan. Otomatis data akan masuk ke tabel data pengguna. Jika ingin mengubahnya, kita tinggal klik aja, lalu kita ganti. Contohnya Lala Yunita, nama panjangnya. Lalu kita klik tombol ubah. Otomatis data akan berubah. Jika ingin menghapus, tinggal klik tombol hapus. Kita ulangi lagi. Ya. Otomatis data yang kita hapus tadi akan hilang. Jika ingin menghapus atau mengosongkan form, tinggal klik tombol kosongkan. Nah, ini terdapat tombol cetak. Kita bisa mencetak laporan data pengguna. Siapa aja nih penggunanya? Ada admin, akun atau akun usernya. Setelah itu, kita akan keluar dari aplikasi. Kita akan logout. Nah, kita klik menu logout. Apakah Anda ingin yakin? Ya. Nah, otomatis sistem akan balik ke tampilan login. Jika ingin masuk lagi ke dalam sistem, kita login lagi. Jika ingin keluar, kita tinggal klik tombol keluar. Dengan demikian, seluruh fungsi read, update, dan delete pada setiap menu aplikasi berjalan dengan baik. Demikian demonstrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.